Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Zikria, Guru SD Negeri 10 Peguyangan Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi aksi nyata. Topik 2, Kurikulum Merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah? Pada topik 2, tentang kurikulum merdeka, membahas dua modul. Modul yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Modul yang kedua, pembelajaran kurikulum merdeka. Mari kita bahas modul yang pertama, yakni makna kurikulum. Apa itu kurikulum? Berdasarkan Permendikbud nomor 718/2022, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Sedangkan bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Kurikulum yang berkualitas itu adalah, yang pertama, memiliki tujuan yang jelas sehingga guru dapat mengetahui yang akan dituju di akhir pembelajaran. Yang kedua, pemahaman terhadap materi pelajaran peserta didik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupannya. Yang ketiga, bagaimana kurikulum yang ada dapat menantang semua peserta didiknya, baik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sedang, dan di bawah rata-rata. Lalu, mengapa kurikulum perlu dirubah? Karena kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, kurikulum yang bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Selanjutnya, mari kita bahas modul yang kedua, yakni kurikulum merdeka. Pada modul yang kedua ini akan membahas 3 poin. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Mari kita bahas poin yang pertama. Prinsip umum pembelajaran itu, yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan bahas poin yang kedua, yakni capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran memuat 2 hal, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Selanjutnya, mari kita bahas poin yang ketiga, yakni struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka memuat 3 program. Program yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua, ekstrakurikuler, yang ketiga, program penguatan profil Pancasila. Mari kita bahas program yang pertama, yakni intrakurikuler. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Program yang kedua yakni ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas
dan minat karakteristik murid. Program yang ketiga yakni penguatan profil Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah kepada murid. Program yang ketiga adalah penguatan profil Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkannya itu, yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, yang kedua, kearifan lokal, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima, suara demokrasi, yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh, kewirausahaan. Demikianlah paparan saya di topik 2 tentang kurikulum merdeka. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.